again. It's a rich thing. Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Untuk rekomendasi 5 film hari ini, gue mau bahas tentang film racing, khususnya balapan mobil yang gue jamin pasti seru-seru banget buat kalian tonton. Tapi film-film yang udah mainstream kayak Fast and Furious, Transporter, atau Need for Speed kali ini gak bakal gue masukin. Karena memang mungkin 80% dari kalian udah pernah nonton film-filmnya. Dan sekali lagi please jangan protes kalau misalkan film-film mainstream selalu gak ada di list 5 film. Karena gue mau share film yang jarang orang tonton biar kalian gak bosen juga kalau setiap lihat rekomendasi film cuman itu-itu aja. Tapi lain halnya kalau kalian mau nambahin film-film yang sama persis kayak gini. Dan tulis aja di kolom komentar biar yang lain juga tahu rekomendasi film dari kalian itu. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan yang udah subscribe, pencet tombol like-nya. Film pertama dan yang menjadi pembuka di list film kita kali ini ada dari film yang menggunakan unsur balapan, action, romance, pencurian jadi satu hal menarik. Film ini berjudul Baby Driver. Baby Driver menceritakan pada seorang pengemudi ahli bernama Baby yang dipaksa oleh ketua komplotan pencurian bernama Doc untuk mencuri dan mengancam akan menyakiti pacarnya jika ia menolak. Tapi semua rencananya kacau saat salah satu tim dari pencurian itu ternyata adalah polisi. Mungkin dari sekian banyak film balapan action yang seru, ini adalah salah satu film yang bisa mendekati dua raja film balapan yakni Fast and Furious and The Transporter. Hal-hal balapan mobil di sini memang sebenarnya udah sangat menarik banget. Tapi dengan tambahan musik yang catchy membuat suasana berubah menjadi lebih super menarik dan seru banget. Baby yang gak lepas dari musik-musik jadulnya bisa membuat gua yang menontonnya lebih tertarik lagi sama scene balapannya. Ini gua rasa beda dari yang lain sih. Dan ide yang bener-bener kreatif banget dari para pembuat filmnya. Cerita untuk film ini sangat simpel banget, gak terkesan rumit dan rusuh kayak Fast and Furious yang selalu mengandalkan action dan para aktor famousnya buat ngegaet para penontonnya. Di sini beda, karena dengan cerita yang simpel dan menarik membuat filmnya jadi terkesan lebih menjual. Walaupun mungkin akan lebih flat dan monoton. Film balapan kriminal thriller ini disutradarai dan naskahnya ditulis oleh Edgar Wright serta dibintangi oleh Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, John Bernthal, Eiza Gonzalez, Jon Hamm, dan Jamie Foxx. Baby Driver tayang perdana pada 30 Agustus 2017. IMDb memberikan rating sebesar 7,6 dan di-vote lebih dari 400.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R, anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikan filmnya. Film kedua ini adalah film yang lumayan cukup gore di kalangan film balapan lainnya dan sangat seru banget buat kalian tonton bareng teman kalian. Film ini berjudul Death Race. Death Race berlatar di tahun 2012 ketika angka pengangguran melambung tinggi dan situasi ekonomi sedang kacau balau. Seluruh dunia dan hampir jutaan orang berbondong-bondong menyaksikan para terpidana seumur hidup melakukan balapan mobil bersenjata dengan taruhan nyawa hanya untuk mengambil hadiahnya yaitu kebebasan. Seperti yang gue bilang tadi, ini mungkin menjadi film tergore dari semua list di sini dan gue yakin mungkin bakal jadi film balapan dengan pertumpahan darah yang mengerikan. Salah satu yang membuat gue betah nonton film ini ya itunya, karena memang dari Death Race pertama ini di tahun 1975 juga menggunakan unsur B-movie atau gore yang rule-nya lebih gila dari remake-nya ini. Nah, mungkin dengan banyaknya adegan-adegan yang memacu adrenalin inilah hasil ceritanya jadi nggak beraturan dan terkesan sangat cepet banget. Dampaknya ya penonton akan mulai ngerasa bingung akan tujuan dari si main role-nya di sini. Jadi mungkin kurangnya di cerita yang kurang rapih dan poin plusnya di action atau gore-nya. Film ini disutradarai oleh Paul William Scott Anderson dan dibintangi oleh Jason Statham, John Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane, dan Natalie Martinez. Death Race tayang perdana pada 27 Agustus 2008. IMDb memberikan rating sebesar 6,4 dan di-vote lebih dari 190.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R, anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikan filmnya. Film ketiga akan diisi oleh salah satu film yang mungkin bisa memacu adrenalin lagi dan gua harap bisa lebih fresh dari film-film sebelumnya. Film ini berjudul Drive. Drive bercerita pada seorang supir yang bekerja paruh waktu sebagai mekanik dan ingin bertemu dengan tetangganya yang membuatnya jatuh cinta. Saat keadaan genting dan sedang dilanda perampokan, dia langsung melindungi dan berada di sisinya.
Plot cerita di sini sangat bisa dikategorikan sederhana. Dengan banyaknya misteri dari si driver ini membuat gue yang menontonnya dibuat ingin selalu mengetahui rahasia-rahasia dan kisah dari si drivernya ini. Kalau di film sebelumnya nggak rapi dalam hal ceritanya, tapi sangat epic dari segi kriminalnya, ini adalah kebalikannya dari itu. Aktor, action, BGM, dan yang lain mampu dibuat sangat rapi dan terkesan nggak terlalu flat. Karena sebagian film yang menggunakan cerita tersusun kadang cenderung lebih flat dan monoton. Lain halnya dengan ini yang bisa dikategorikan ke dalam film tentang mobil terbaik dari segi ceritanya. Bukan cuma itu, di sini juga ditambahkan unsur romance dan menjadikan filmnya bisa memberikan efek gak terlalu serius dan gak terlalu tegang juga. Film balapan drama action ini disutradarai oleh Nicholas Winding Refn serta dibintangi oleh Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Christina Hendricks, Ron Perlman, dan Albert Brooks. Drive tayang perdana pada 8 Desember 2011. IMDb memberikan rating sebesar 7,8 dan di-vote lebih dari 550.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R, anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikan filmnya. Film keempat ini mungkin jadi yang mendekati dengan kata balapannya itu, dan berisikan mobil-mobil keren yang nggak nanggung-nanggung. Film ini berjudul Gone in 60 Seconds. Gone in 60 Seconds menceritakan seorang ahli pencurian mobil yang sudah pensiun bernama Memphis Raines. Ia harus kembali beraksi mencuri 50 mobil mewah nan langka bersama dengan para krunya serta cuma hanya diberikan waktu 1 malam demi menyelamatkan nyawa adiknya. Cerita yang begitu menarik dan list daftar mobil curian yang isinya adalah mobil-mobil keren tentunya berhasil membuat gua yang menontonnya jadi ikutan dibawa tegang. Para pemerannya di sini juga sangat menghayati aktingnya, beberapa scene kabut-kebutan juga mewarnai film ini. Pokoknya dijamin film ini bisa membuat kalian yang menonton jadi ketagihan sama film-film criminal racing. Oh iya, daftar-daftar mobil mewah yang ada di sini juga banyak banget, kayak ada Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche, bahkan Mustang GT pun ada di sini. Karena itulah film ini nggak main-main kalau soal kata mobilnya itu sendiri. Dan buat kalian penggemar mobil-mobil mewah, mungkin ini adalah film yang pas buat kalian nikmati. Film ini disutradarai oleh Dominic Sena dan ditulis oleh Scott Rosenberg serta dibintangi oleh Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Christopher Eccleston, Robert Duvall, Vinnie Jones, dan Will Patton. Gone in 60 Seconds tayang perdana pada 9 Juni tahun 2000. IMDb memberikan rating sebesar 6,5 dan di-vote lebih dari 250.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG-13, beberapa materi mungkin gak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah. Film kelima dan menjadi penutup list kita kali ini sengaja gua kasih di paling belakang karena film ini benar-benar bisa membuat penontonnya dibuat sangat takjub. Film ini berjudul Ford v Ferrari. Ford versus Ferrari berdasarkan kisah nyata yang luar biasa dari Carroll Shelby yang jadi seorang perancang mobil visioner dari Amerika bersama seorang pembalap Inggris yang tak kenal takut bernama Ken Miles. Mereka bersama-sama berjuang menghadapi campur tangan perusahaan, hukum fisika, dan masalah pribadi mereka sendiri ketika membangun mobil balap revolusioner bagi Ford Motor Company untuk menantang mobil balap buatan Enzo Ferrari yang mendominasi 24 jam Le Mans di Prancis pada tahun 1966. Ini adalah film terepik yang pernah gue tonton di tahun 2019 kemarin. Bukan cuman itu, ini bisa menginspirasi buat kalian yang menyukai dunia otomotif dan permesinan. Di sini kalian akan disuguhkan dengan hal-hal menarik dari mobil balap tahun 1960-an yang gue rasa benar-benar sangat klasik, cepat, namun elegan. Awal mula kisah dari Henry Ford II dari Ford Motor Company melawan Enzo Ferrari dari Ferrari ini bisa gue katakan menjadi film dengan kisah nyata terbaik. Dengan memboyong 2 piala Academy Award, mereka mampu membuktikan kualitas dari filmnya. Dan satu hal lagi, untuk sinematografinya benar-benar kita yang menonton dibawa ke dalam tahun 1960-an. Yang tentu aja gue belum lahir pada saat itu. Walaupun mungkin terasa ngantuk saat awal filmnya dimulai, tapi itu semua bisa dibagi dengan hal-hal yang mungkin sangat kita sukai seperti kisah dari Ford dan Ferrari, mobil antik dari 60-an, kisah Carroll Shelby yang dulunya pembalap, dan sebagainya. Ini menurut gue bisa mengurangi kebosanan yang ada di awal tersebut. Mantep dah pokoknya. Film biopik ini disutradarai oleh James Mangold dan diproduseri oleh Peter Cherin dan Geno Topping. Naskah film ini ditulis oleh Jesse Butterworth, John Henry Butterworth, dan Jason Keller. Film ini dibintangi oleh Matt Damon, Christian Bale, Catriona Balfe, John Bernthal, Tracy Letts, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Giron, dan Ray McKinnon.
Ford versus Ferrari tayang perdana pada 15 November 2019. IMDb memberikan rating sebesar 8,1 dan di-vote lebih dari 230.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG-13, beberapa materi mungkin gak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film balapan mobil dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Share video ini, gua Ri, see you in the next film.